Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Denny Irawan. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview yaitu salah satu pahlawan pendidikan nasional. Siapa beliau? Yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu Menteri Pendidikan pertama. Untuk selengkapnya kita akan masuk ke museum. Jangan di-skip, tonton sampai selesai. Sekian, let's go. Sepanjang masa tak lengkap membela bangsanya demi cerdasnya bangsa. Kita masuk ke museum ya. Kita melihat apa aja yang ada di museum, yaitu peninggalan sejarah, rupanya sejarah pendidikan dan peninggalan dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Ayo kita lihat di dalam. Bangsa Ki Hajar Dewantara pelopor pendidikan. Ki Hajar Dewantara junjung harkat manusia. Ingatlah pesanmu ya bagi kita semua. Hingga sosok tulodo ingayo bangun kasok tuturi handayani. Sebelumnya kita sebelum masuk, selagi masa pandemi ini ya, pada masa corona ini, kita diharuskan untuk menjaga kebersihan terlebih dahulu, yaitu menjaga kebersihan, mencuci tangan. Tapi ini airnya lagi habis atau mati lampu, jadi kita nggak bisa cuci tangan. Langsung aja kita masuk. Ini perizinannya nggak tahu ya. Perizinannya sebenarnya di situ, tapi nggak ada yang jaga. Ini juga ada bel itu, pencet bel. Nah ini ya, kita teman-teman sebelum masuk ke Museum Ki Hajar Dewantara, kita diharuskan untuk mengisi data dulu, yaitu sebagai data hadir. Kalau kita itu udah pernah ke sini, jadi nanti merasa tahu siapa-siapa saja yang mengunjungi ini pada hari ini, pada minggunya atau pada bulan ini. Jadi kita masuk ke udah ya, jadi cuman gitu aja ya untuk daftar dirinya, simple. Selesai, kita masuk ke dalam. Terus kita tutup dengan rapi. Selanjutnya kita masuk ke pertama ke ruangan tempat. Ayo teman-teman, ini ruangan pertama yang kita masukin di museum ini, yaitu kamar tidur khusus Ki Hajar Dewantara. Jadi ini kamar ini khusus untuk beliau sendiri gitu Kak, nggak sama istri. Nanti yang sama istri nanti ada di kamar sebelah. Jadi kita masuk. Pertama kali kita masuk ke ruangan ini, kita bisa melihat biografi beliau. Ki Hajar Dewantara itu sendiri nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yaitu lahir pada tanggal 2 Mei 1889 Masehi. Yang tanggal beliau ini, tanggal lahir beliau tanggal 2 Mei, sekarang itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di sampingnya ini ada meja beliau, ada kursi beliau. Ini ada mesin ketik ya, kita bisa lihat. Mesin ketiknya ini mesin ketik zaman kuno gitu, jadi masih model-model klasik gitu ya. Sebelahnya ini ada jam tangan, ada jam alarm. Ruangannya ini kurang lebih ukurannya sekitar 5x5 meter luasnya, panjang maupun lebarnya. Ini untuk tempat tidur beliau. Ya karena ukurannya cuma untuk satu orang, jadi kamarnya ukurannya ambainya juga begitu pas lah gitu ya untuk satu orang. Sampingnya ada tongkat beliau. Ini tongkatnya ada gambar seperti mulut burung. Ada lubangnya, ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5, tapi tongkatnya ada 3 yang di sini, mungkin hanya 3 yang dimiliki oleh beliau. Nah ini fotonya ya, untuk gambar ya. Ini jendelanya. Nah yang ini nih lemari beliau untuk nyimpan mungkin barang-barang seperti baju ataupun barang-barang lainnya. Ya ini sampingnya ini ada mesin ketik juga yang hampir sama dengan itu. Mungkin beda apa ya, beda cetakan.
kan dulunya ini Jajan Dewantara itu seorang apa ya, seorang yang suka menulis di berita-berita. Beberapa berita beliau tulis sehingga beliau itu memang mempunyai nilai-nilai apa sendiri ya, nilai-nilai karakter sendiri bagaimana pendidikan di Indonesia itu bisa merata gitu, bisa semua rakyat Indonesia bisa menikmati yang namanya pendidikan. Ini ruangan yang pertama. Ruangan yang lainnya ayo kita bisa lihat ya. Kita namanya Mbak Pak Yoyo. Pak Yoyo. Ini ruang kerja biasa. Ini buku karya biasa yang bahasa Belanda. Pokoknya bahasa Belanda nih Pak. Ya. Nah, ini lahnya ya. Mana-mana bawa tas. Oh kemana-mana berarti beliau bawa tas. Ya. Kan beliau ceritanya juga katanya pernah diasingin Ya, ada. Tapi ada di arah gerbang pertama di teras itu, kamar itu. Kalau beliau tidur siang di situ. Oh iya. Di terasnya ada pakaian penjara selama di Kalongan. Kalongan. Ya. Nah, ini ruangnya. Ayo kita ke sini. Tidur. Dan satu malam hari. Oh ini ruang ini. Jadi ini ajar waktu berpidato di Kongres Wanita Oh gimana nih Pak? di Surabaya. Di Surabaya. Ini tempat tidurnya apa ya? Jajan Dewantara dan istrinya. Kalau malam saya di sini. Kalau malam tidur di sini, tapi kalau siang kalau istirahat tidurnya di tempat tadi sebelah sana. Ini kain-kain Ini kan kayaknya dihajar ke masyarakat. Ini selendangnya. Ini peralatan-peralatan dihajar untuk yang sendiri. oh istilahnya anak-anak anak sekarang itu kalau cewek-cewek itu yang alat-alat makeup gitu kan, memperindah diri. Ini namanya Ini foto biasa. Dihajar ini waktu mudanya siapa Mas? Namanya apa? waktu mudanya Raden Mas Suwardi Sedianingrat ya. Itu Pak Walam. Pak Walang itu sampai berapa Mas? Sampai tiga? Sampai 8? Kan sekarang kan Pak Walang ke 9 sekarang. Biasa dan biasa. Biasa dan biasa waktu dia nanti pernikahan. Terus seranya Ya. kita bisa lihat ke ruang sebelah lagi. Ayo kita ikutin. Wah ini Apa tidur putri biasa. Ya. Ini ada lukisan karya. Ini karya Avandi. oh Avandi yang musim Avandi itu. Ya. Nah, ini menggambarkan waktu ulangan anak itu masih ada dan ini ya. Tempatnya di depan sini Pak. Ya, Pendopo. di museum sama Pendopo ada kayak Dulu ternyata juga seorang musikal juga ya, Pak. Suka gamelan, suka dia ada juga kayak piano, ya, jadi sering menciptakan lagu dari suara. vokal suara lagunya Pak. Ya. Nanti kita bisa Ini kalau ada di sini ada lab tari suara, ini ada di sebelah selatan sana Jalan Aurora sekali. Itu ketuanya Pak Sulis. Nah, nanti bisa berbincang tentang jaga tentang tari suara. Ini nggak tutup Pak
ya. Ya, kalau mau ke sana bisa. Nanti saya antar. Dan juga seorang aktivis juga lah ya. Iya. Aktivis, seni, sastrawan. Nah, Itulah makanya disebut pahlawan pendidikan. ya. Beliau ini. Nah, ini yang saya katakan tadi. Belajar dengan Waktu demi waktu telah kita jalani hingga akhirnya kita sampai di penghujung mereview sejarah museum dari Ki Hajar Dewantara sendiri. Tempatnya itu kita di Taman Siswa ya. Kalau dari kota ya kurang lebih sekitar 2 km. Dari Kawan Malioboro kurang lebih hanya 1 km. Kita hanya butuh waktu sekitar 5 menit untuk sampai kemari ya. Nah itulah sejarahnya mengenai Taman Siswa itu sendiri, di mana beliau ini juga Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan, yaitu pahlawan nasional sekaligus juga Menteri Pendidikan pertama. Pasti mereka-mereka yang jurusan pendidikan, yang belajar di pendidikan, mereka pasti tahu siapa Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Itu Menteri Pendidikan pertama. Beliau juga mempunyai semboyan yang terkenal di masyarakat Nusantara di Indonesia, yaitu apa? Ing ngarso Suntulodo, in madya mangun karso, tuturi handayani. Yang dimana di depan memberi contoh, memberi tauladan, terus di tengah memotivasi, membangkitkan semangat untuk maju, belajar, dan di belakang senantiasa mendorong untuk bisa maju ke depan. Nah itulah sejarah singkat yang bisa kita review pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan mereview museum-museum yang ada di Jogja. Silakan untuk komen di mana apa rekomendasi yang akan kita tulis selanjutnya. Itu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat sampai selesai. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.